Assalamualaikum teman-teman. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum teman. Assalamualaikum teman-teman, this is Belajar Manajemen. Hi, nama saya Tegfar. Hello, saya Dilla. Saya Hasti. Nama saya Winda. Halo saya Nasrin. Kami kelompok 5 MPIB 2021 pada mata kuliah Manajemen Pembiayaan Pendidikan. Video ini akan membahas mengenai sistem penganggaran pendidikan, penggalian sumber dana pendidikan, akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran pendidikan, serta efektivitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan. So, check it out! Jika membahas mengenai anggaran pendidikan, tentu akan memunculkan beberapa pertanyaan. Di antaranya, sebenarnya seperti apa sih sistem dan mekanisme penggunaan anggaran pada lembaga pendidikan? Apakah sama dengan lembaga lainnya? Dan pendidikan mendapatkan sumber dana dari mana saja? Seperti apa akuntabilitas dan transparansi oleh lembaga pendidikan terhadap sumber dana? Dan bagaimana pendidikan memanfaatkan anggarannya secara efektif dan efisien? Jawabannya ada di video ini. Sebelum mengetahui seperti apa sistem dan mekanisme penganggaran pendidikan, kita ketahui dulu apa itu sistem. Sistem berasal dari kata Yunani systema dan bahasa Latin sistema, yang berarti kesatuan dari komponen yang saling berhubungan untuk memudahkan aliran informasi, materi, dan energi. Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem berarti perangkat yang teratur, saling berkaitan, sehingga terbentuk totalitas, susunan yang teratur, dan metode. Dan apa itu mekanisme? Mekanisme sendiri menurut KBBI adalah cara kerja suatu organisasi. Gerald Cole dalam bukunya Accounting System mengatakan bahwa sistem merupakan kerangka dari prosedur yang berhubungan disusun sesuai skema menyeluruh untuk pelaksanaan kegiatan atau fungsi utama dari organisasi. Manajemen keuangan sendiri merupakan ilmu mengelola uang berdasarkan fungsi-fungsi manajemen. Terdapat 3 istilah penting yang sering ada dalam manajemen keuangan, yaitu budgeting, accounting, dan auditing. Budgeting atau penganggaran dalam manajemen keuangan memiliki fungsi dan manfaatnya. Beberapa fungsi dari budgeting adalah sebagai berikut. Nah, untuk manfaatnya, terdapat 3 manfaat penganggaran, yaitu sebagai alat penaksiran, otorisasi pengeluaran dana, serta alat efisiensi. Berikut merupakan prinsip-prinsip anggaran pendidikan. Yang pertama adalah pembagian wewenang serta tanggung jawab yang jelas. Artinya, kepala sekolah memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada anggotanya untuk merencanakan, melaksanakan, dan menyusun anggaran yang diperlukan untuk dipertanggungjawabkan dan diserahkan kepada bendahara, seperti misalnya kepada wakil kepala sekolah yang ingin merencanakan program pada bidangnya. Kemudian yang kedua, sistem akuntansi memadai, artinya sekolah memiliki pencatatan yang layak terhadap penggunaan anggaran dan penerimaan anggaran dalam pelaksanaan anggaran tersebut. Kemudian penelitian serta analisis penilaian kinerja. Jadi, setiap program kerja akan melalui proses analisis dan penilaian. Kemudian dukungan pelaksanaan dari tingkat atas sampai bawah. Dalam penyusunan anggaran ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan lembaga. Yang kedua adalah identifikasi sumber dana, jasa, dan barang yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Dan langkah selanjutnya adalah sumber dana tersebut merupakan uang karena dasarnya anggaran adalah pernyataan finansial. Lalu formulasikan anggaran sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Maka tahapan selanjutnya adalah menyusun usulan anggaran tersebut sehingga dapat memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang. Lalu sebelum disahkan, dilakukan revisi dari usulan anggaran tersebut, lalu disetujui, dan tahapan terakhir adalah pengesahan anggaran tersebut. Untuk melakukan penyusunan anggaran, ada 4 desain sistem penganggaran yang dapat digunakan. Yang pertama, line item budgeting. Artinya, penyusunan anggaran sesuai dengan butir-butir atau komponen-komponen yang akan dibeli. Kemudian, bisa menggunakan desain program budget system. Jadi, bedanya dengan line item budget, program budget system ini menyusun anggaran sesuai dengan jenis program yang akan dilaksanakan.
Desain yang selanjutnya adalah performance budget atau anggaran yang berdasarkan dengan hasil. Jadi, hasil dari kegiatan tersebut yang dinilai berapa yang harus dikeluarkan atau yang harus dianggarkan dari program tersebut. Program yang terakhir adalah Planning Programming Budgeting System atau PPBS atau Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran yang disingkat SP4. Desain ini mengorganisir informasi dan analisis secara sistematis. Untuk menyusun rencana anggaran pendidikan di sekolah, maka kepala sekolah mengadakan rapat pleno bersama dengan bendahara, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan wakil yayasan untuk melakukan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja, yang kemudian draft penyusunan rencana tersebut direvisi, disetujui, dan disahkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 47 Ayat 2 dan Pasal 49 Ayat 1 dan 2, maka sumber dana pendidikan berasal dari pemerintah, masyarakat umum, orang tua siswa, dan sumber-sumber lainnya seperti dari korporat atau perusahaan, dan bantuan dari luar negeri seperti dari UNICEF atau UNESCO. Bentuk dana dari pemerintah berupa pengalokasian DIPA atau DIK yang merupakan realisasi hasil perencanaan yang telah dibuat oleh sekolah, kemudian dana BOS atau bantuan operasional sekolah, dan sumber dana terakhir dari komite sekolah yang merupakan perwakilan orang tua siswa. Sekolah sebagai pengguna anggaran harus memegang prinsip akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas sendiri merupakan pertanggungjawaban pengguna anggaran yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku pada lembaga pendidikan. Berikut pilar utama terbangunnya akuntabilitas. Yang pertama, transparansi manajemen keuangan pendidikan pada penerimaan sumber dana. Yang kedua, standar kinerja pengelolaan keuangan yang sesuai dengan fungsi tugas dan wewenang sebagai otorisator, koordinator, dan bendaharawan. Yang ketiga, kondisi yang kondusif pada pengelolaan keuangan dengan prosedur yang mudah, biaya murah, dan pelayanan cepat. Dan yang terakhir, regulasi pengelolaan keuangan memberi kepastian hukum serta tata kelola sebagai rambu kebijakan publik dalam pelayanan pendidikan itu sendiri. Transparansi dalam penganggaran pendidikan merupakan bentuk keterbukaan pengelola kegiatan lembaga pendidikan kepada sumber dana yang menyatakan dalam bentuk laporan berisikan jumlah, rincian penggunaan, dan pertanggungjawaban yang jelas, sehingga memudahkan stakeholder untuk mengetahui arah penggunaan anggaran tersebut. Laporan keuangan dapat dipublikasikan ke website dan media sosial sekolah sebagai bentuk transparansi sekolah kepada masyarakat dan melakukan pelaporan keuangan kepada pemerintah dengan mengirimkan file atau dokumen laporan keuangan tersebut. Efektivitas merupakan kesesuaian pencapaian terhadap tujuan yang telah dirumuskan. Terdapat 3 komponen utama dalam mengukur efektivitas pembiayaan pendidikan. Yang pertama, cakupan pengaruh biaya. Kemudian yang kedua, kesempatan tindakan yang digunakan untuk mencapai pengaruh biaya. Dan yang ketiga, mekanisme dasar pembiayaan untuk mencapai tujuan. Dimensi efektivitas manajemen pembiayaan berfokus pada hasil, sasaran, dan target yang diharapkan. Bentuk efektivitas pembiayaan pendidikan berupa kualitas program yang dibiayai, luasnya proses pembiayaan, adaptasi terhadap regulasi dan kebijakan sehingga memungkinkan penggalian dana yang maksimal, ketercapaian tujuan yang dibiayai, ketepatan waktu, serta ketepatan pendayagunaan biaya. Efisiensi sendiri merupakan prinsip penggunaan sumber dana pendidikan yang terbatas tetapi dapat mencapai optimalisasi biaya tinggi yang berkaitan dengan kuantitas kegiatan yang dibiayai terhadap kebutuhan yang diisyaratkan. Efisiensi ini mengacu pada perbandingan input dan output. Maka, efektivitas dan efisiensi merupakan prinsip pengelolaan pembiayaan pendidikan agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan sesuai target dengan penggunaan dana yang minimal atau penghematan dana dalam proses pencapaian tujuan pada pembiayaan pendidikan untuk keberlangsungan kegiatan yang direncanakan oleh sekolah. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang Anda dapat gunakan untuk mengubah dunia. Nelson Mandela. Satu quotes untuk menutup video ini. Kami kelompok 5 mengucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video ini sampai akhir.
Dan jangan lupa untuk subscribe Belajar Manajemen, karena Belajar Manajemen akan mengupload banyak konten pembelajaran lainnya. Jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya ya. Like, share, dan komen video ini juga. Terima kasih. Bye-bye.